Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam Bang. Nah, ketemu lagi nih. Sudah lama kita nggak ngobrol-ngobrol kayak gini nih sambil ngopi, Bang ya. Sambil ngeteh, Iya, kita iya, ngopi. iya. Ini nggak terasa nih, Bang. Udah 4 hari lagi ya. 4 Tanggal hari lagi 14 kita mau ada pesta. besar-besaran ya. Nah, yaitu pemilu ya, tanggal 14 Februari nanti nih. Kira-kira udah punya ini belum? Nah, masih bingung Bang. Masih bingung. Masalahnya tiga-tiganya nih misi-misinya menarik semua lah. Nah, ya betul. Gitu. Karena dari debat di televisi pun ya hampir sama ya, debatnya para pinter-pinter lah. Nah, Memang iya. ada satu sih yang paling cerdas kan gitu. Mm-mm. Yang paling cerdas itu saya tidak menyebutkan siapa ya, cuman ada yang paling cerdas gitu. Tapi siapapun yang menang gitu loh. Saya pun sama, Bang. Saya pun masih bingung ya siapa yang harus dipilih kan, karena Iya. semua bagus. Tapi siapapun yang akan menang, mudah-mudahan bisa memimpin dan menjadi pemimpin yang adil buat rakyatnya. Sejahtera Lebih, lebih rakyatnya. baik lah gitu ya. Ya mudah-mudahan visi misinya itu memang sesuai dengan apa yang ulah dijanjikan sama masyarakat waktu kampanye gitu ya, Iya. Bang ya. Itu ngomong-ngomong masalah dana ya, Bang ya. Masalah Ya. dana pemilu itu saya baca itu dari media itu Mm. sampai menghabiskan biaya 76,6 triliun. Itu Besar dananya Bang. besar banget, besar banget. Itu katanya diprediksi itu cukup buat putaran kedua. Jadi 76,6 triliun itu untuk biaya operasionalnya sampai putaran kedua. Nah, Iya. makanya akan sayang banget sih, Bang, Mm. kalau sampai 2 putaran ya. Kalau sampai 2 putaran. Karena diperkirakan itu untuk putaran kedua itu menghabiskan dananya itu sampai 17 triliun, Bang. Itu mungkin bisa lebih. Bisa lebih juga ya. Ya, 17 triliun. Nah, kalau sampai satu putaran kan otomatis yang 17 triliun ini aman nih. Iya. Ya kan? Itu kalau kita bikin jalan itu udah berapa kilometer itu ya, 17 triliun itu. Yang mudah-mudahan satu putaran udah selesai lah, nggak usah diulang lagi. Terus ngomong-ngomong masalah calon legislatif nih, Bang ya, ini kan Iya. bareng ya, bareng juga kan sama pemilihan presiden kan. Iya, serentak itu. Nah, tapi kalau di masyarakat ini malah yang lebih ramai ini malah calon legislatifnya, Bang ya. Iya, dengar-dengar Nah, begitu Bang. DPR-nya itu Itu yang yang rame ramenya. ya gitu, ketimbang presidennya gitu. Ramenya ya kayak yang udah sahabat, karena yang namanya serangan pajar itu dari dulu, saya dulu waktu kecil ya sampai sekarang itu masih masih banyak itu dibicarakan tuh masalah serangan pajar itu, Bang. Oh, iya. Karena Berarti kan kayaknya mungkin udah masih ada, Bang ya? tradisi ya. Di saat pemilu atau Mungkin bisa jadi itu, tapi karena mulai dari hmm, dulu pun ada aja gitu masih iya, yang gitu-gitu. ya ini mah isunya kan Iya itu, sih. Bang ya, isunya. Kenapa masalah itu pada nungguin serangan pajar setiap Nah, pemilu itu? Berarti kan mungkin ya, mungkin ada kemungkinan ada kan mungkin. gitu. Ya kalau kalau saya sih nggak tahu kan itu, nggak tahu, nggak pernah dapat Iya, kita iya. kan. Cuman di masyarakat itu ya di media-media pun banyak lah, di TikTok pun ada yang malah pasang keranjang itu di depan ini, di depan pagarnya itu dibikin Iya. keranjang buat apa, kalau ada yang apa serangan pajak suruh dimasukin ke keranjang itu diikat. Oh, Di TikTok saya iya, lihat itu iya. kayak gitu. Berarti kan memang bukan di sini aja, di seluruh Indonesia mungkin yang namanya serangan pajar itu masih ada gitu, Bang. Iya, Itu padahal kan kita untuk masalah pengawas ya, iya. mungkin kan lebih canggih dari dulu ya. Tapi masih kebobolan juga ya. Ya mungkin kayak kalau di pelosok-pelosok itu Bang mungkin kurang terpantau Bisa pengawas. jadi ya, bisa jadi. Jadi dia memberanikan diri lah Hmm, bikin serangan pajar apa iya, demi satu calonnya bisa naik kan iya gitu sih. Bang. Ya kan padahal itu kan bukan rahasia umum lagi ya. Iya. Kan jadi kan udah semua tahu ya, berarti calon ini nyogok kan. Tapi ini Bang nih, walaupun bagaimanapun ya masyarakat yang menerima uang tersebut, saya nggak bisa nyalain, Bang. Walaupun Iya. kata ada yang saya lihat adalah pemimpin-pemimpin ya di ceramah-ceramah itu jangan menerima uang dari
yang nyogok-nyogok itu kan. Iya. Nah, gitu. Karena itu menentukan nasib negara katanya 5 tahun ke depan gitu. Iya. Saya jujur tidak menyalahin masyarakat kita yang menerima uang tersebut, Bang. Iya. Karena masalahnya gini, Bang. Kita aja di sini ya, kita aja yang kita tahu. Calon legislatif ini yang akan kita coblos yang sekarang ini nih, abang tahu nggak orangnya? Justru itu nggak tahu. Iya makanya, jadi orang itu datang ke tempat kita sosialisasi kan, memperkenalkan diri, terus dia ngomong masalah visi misinya kan, visi misinya memang bagus memang. Cuma kan kita nggak tahu karakter orang tersebut kayak gimana kan, kayak gimana. Kalau ngomong bagus di depan masyarakat bisa lah, siapapun bisa kan. Jelas kan kita harus tahu karakter orang itu. Orang karakternya kayak gimana kan, historisnya orang itu kayak gimana. Ya, kebanyakan gitu. Orang tim suksesnya aja gitu ya. Nah, gitu. Menjanjikan segala-gala bla bla bla. Itu makanya. Nah, jadi kan kita itu bingung. Ini seandainya kita milih dia, kalau kita memang lihat kalau dari visi misinya emang bagus Bang ya. Iya. Tapi kita kan bukan ngelihat itunya doang, lihat karakter orang itu juga kan gitu. Nah, sekarang sementara kita itu nggak 100% percaya ya sama karakter orang itu kayak gimana, apakah suka nyolong gitu ya, korupsi apa gimana, kan kita nggak tahu. Ya. Nah, jadi masyarakat itu akhirnya menerima kan Bang ya, menerima uang. Pokoknya ada uang, lo saya coblos. Kan gitu akhirnya. Karena nggak dapat uang pun ya sama aja. Kan gitu. Kerja ya, sendiri. Iya, makanya kita nggak tahu. Berarti kita nggak nerima uang nih dapat orang itu, nggak tentulah orang itu bagus kan gitu. Karena kita ya nggak tahu orang itu kayak gimana, nggak tahu. Mungkin ya kalau orang-orang yang dekat sama calon legislatifnya mungkin tahu kan gitu ya. Ya kalau kita di sini kan jauh, orang-orang calon kan jauh, nggak tahu. Tahu pun orangnya enggak. Iya, ya, nih ditunjukin fotonya kan, tunjukin fotonya. Ketemu di jalan, kadang kita gak kenal, beda kan dengan foto. Betul. Itu, apalagi mengenal karakter dia kan gitu. Makanya yang menerima, yang kata orang-orang itu jangan terima, kata ini menentukan nasib bangsa. Ya kita mah nggak ini sih. Ya gimana? Dapat uang ya gitu, nggak dapat uang gitu. Ya bisa dapat uang. Nah, gitu. Kayaknya kan gitu. Nah, jadi budaya, kalau dibilang budaya sih sebetulnya bukan budaya sih kalau serangan fajar itu. Karena saya pernah waktu kecil itu yang serangan fajar itu kalau ada pemilihan ini kalau dulu Pak. Pemilihan lurah ya. Lurah. Ada pemilihan baru ada. Baru ada tuh serangan fajar tuh kalau dulu kan cuma beras gitu biasa lah. Sembako ya Bang ya. Cuman makin kesini uang. Nah, terus sekarang aneh sekarang Abang, dulu mah betul. Dulu itu waktu saya kecil itu saya ingat ya, didatangin sama calon lurah dulu tuh ya. Itu jam 1 malam, Bang. Bisa. Iya, datangnya itu ngasih sembakonya jam 1 malam. Kalau sekarang nggak beda. Serangan fajar, tapi ngasihnya tengah hari. Sudah. Nah, itu. Sekarang nggak ada. Yang namanya serangan fajar. Nggak mungkin karena tuh ngasih tengah malam. Ya paling ya masih sore lah, jam 8 lah sudah isa. Orang itu udah kelilingan gitu. Nggak ada kita begitu itu diketok-ketok jam 2. Kalau jam 4 nggak ada. Kalau dulu tuh sampai jam 4 malah. Malah dulu mah jam 4 pagi itu ya. Orang itu jam 4 pagi sampai sebelum subuh lah. Sebelum subuh tuh orang tim sukses itu datangin Bang ke rumah-rumah itu. Yang namanya serangan fajar itu ya kayak gitu. Jadi orang itu kan kalau udah pagi ya, terus kita kasih, otomatis kan masih hangat itu. Iya betul. Kan masih ingat, oh iya saya dikasih uang nih sama ini, ya kan? Jadi ingat waktu kita nyoblos, oh iya, saya baru dikasih uang. Itulah pinternya orang-orang itu. Makanya dibilang serangan fajar. Kalau sekarang mah serangan fajar itu nggak ada sekarang buat serangan hari. Bisa lihat gitu Bang ya. Kalau mau ketemu kasih uang. Gitu. Ya itulah kita tuh bingung nggak nerima, tapi ada yang saya dengar di ceramah terima uangnya tapi jangan coba orangnya kan gitu. Ada bagus juga. Nah tapi kalau kita kayak gitu ya berarti kita
terima uangnya nih, Ya. kita nggak coblos dia. Sementara kita tuh nggak punya pilihan. Yo, Tetap harus ada yang dicoblos. berarti saya nerima uang dari si Polan ya, nerima uang. Kita jangan milih orang itu kan gitu. Karena udah jelas orang yang nyogok pasti kedepannya itu nggak bakal bagus. Iya. Terus kita milih yang nggak ngasih uang. Kita aja nggak kenal sama yang satunya kan. Ya kan, ya bagusnya yang ngasih uang, yang jelas-jelas ngasih uang Iya. kan gitu. Jadi susah, kalau sekarang susah sekarang itu. Susah kalau untuk kayak gitu-gituan kecuali kita tuh udah kenal. Mungkin kalau dikasih uang apa sembako nggak bakal mau. Iya. Udah tahu orang itu buruk kan, kelakuannya buruk, suka maling ya. Maling itu maksudnya korupsi ya gitulah. Iya. Ya mungkin walaupun kasih uang berapapun mungkin masyarakat nggak bakal mau. Kan gitu, Betul. nggak bakal mau. Ini mah nggak tahu kan. Kita kan tahunya orang itu bagus, nerima uang kan. Memang iya sih kalau dipikir secara logika nih bang ya. Nah. Kalau kita pikir secara logika, kalau orang itu ngasih uang sama kita itu, otomatis dia terus mengembalikan uang Dalam modal arti, modal yang ini kan. Itu kan nggak mungkin puluhan juta ratusan juta atau miliaran tuh kalau legislatif itu beda sama ini kan, beda Lurah. sama lurah. Lurah aja sama miliaran kok, apalagi ini yang membutuhkan Legislatif. suara banyak kan gitu. Cuman sekarang ini kalau nominal tahun kemarin saya dengar-dengar tuh, kalau saya nggak terima bang kemarin itu, nggak tahu lah karena rumah saya di pojok mungkin nggak sampai pak, mungkin tengah malam saya lagi tidur saya nggak tahu. Iya. Itu sampai ada 100.000 tuh bang. Oh. Ada, saya dengar ya, Iya. emang nggak tahu kejahatan saya. 100.000 itu belum sembakonya juga ada itu kan membutuhkan berapa ribu suara tuh ya kalau di calon legislatif itu berapa miliar itu bang. Nah, itu makanya kalau ada orang yang stres kan biasanya nih, Oh. yang kalau udah pemilihan umum tuh ya kan yang caleg-caleg itu banyak yang ke rumah sakit tuh Iya. ya kan, banyak yang stres ya. Ya emang kayak gitu, udah habis-habisan, udah keluar uang kan. Terus sudah terpilih. Iya, udah mungkin sampai jual-jual tanah kan gitu. Depannya nggak dapet. Itu bisa Ya, makanya bikin. banyak yang stres tuh. Ya, pokoknya siap-siap aja nanti pun ya. Yang yang sekarang itu membeli suara dari rakyat terus nggak dapet. Ya siap-siap aja. Rumah sakit memang udah disiapin pasti. Rumah sakit untuk menampung orang-orang stres yang kalah itu udah siapin sama pemerintah. Iya, Karena betul. dari tahun ke tahun tuh emang udah ada kan gitu orang Iya. stres. Nanti datang ke orang-orang pintar kan, ke pesantren, ke pondok misalnya kan gitu. Iya. Dibawa lah. Maksudnya kan biar biar nggak gila kan gitu. Ya Iya, gimana bisa nggak tenang gila? lagi. Uang udah habis kan, udah habis-habisan. Nah itulah risikonya memang. Ya makanya orang yang dapat itu, yang dapat terus, yang dapat ini ya, yang dapat lah. Ya kalau nggak ngembaliin modalnya kan nggak mungkin. Iya. Gitu. Ya memang sih katanya gaji dewa-dewa itu kecil, ya kecil memang gajinya itu kecil. Tapi kan yang kecil itu yang diharap orang itu kan bukan gajinya, Iya. tunjangannya itu. Tunjangan. Mana ada tuh tunjangannya. Ya kan wakil wakil gubernur ya, Iya. kan ada di media itu Ya. yang mengundurkan diri gara-gara nggak kerja nih bang. Gara-gara nggak kerja dia tuh cuman ongkang kaki, tapi dia dapat gaji, dapat uang itu 200 juta per bulan. Dia tuh nggak kerja. Ada kan, kita ini bukan rahasia umum ya, Iya. memang ada di media, di televisi pun ditayangkan kan gitu. Kayak gitu. Jadi gajinya kecil, tunjangannya banyak. Ya itulah wakil gubernur yang gajinya katanya sekitar 6 jutaan berapa itu gajinya itu kan, tapi menerima gajinya itu uangnya per bulannya sampai 200 juta itu. Ya padahal kerjanya apa ya? Terus udah gaji kayak gitu, jangan gaji ya, tunjangan. Kalau gaji kecil memang. Udah tunjangannya gede kayak gitu, pendapatannya, tapi masih korupsi gitu. Itu yang bikin heran, uang buat apa uangnya itu? Berarti nggak apalah itu urusan orang itu. Iya. Yang jelas, mudah-mudahan untuk pemilu untuk 2024 ini cuma satu putaran aja lah. Satu Bisa putaran aja.
siapapun yang jadi mudah-mudahan amanah gitu. Kenapa saya berharap satu putaran? Yaitu dananya itu kok Iya, betul. dananya itu. Sementara kita utang udah banyak katanya utang, nggak tahu lah. Memang yang bayar nggak tahu sih. Walaupun ngambilnya dari pajak dari segala macam kan, yang penting kita mah nggak ngurusin utangan gitu memang. Nah, cuman setidaknya kan dengan uang dana kalau sampai satu putaran otomatis kan yang 17 triliun itu kan selamat bisa bikin apa-apa kan. Itu aja bang lah ngobrolnya dulu. Nanti Ya, boleh, boleh. untuk selanjutnya kita akan ngelihat nih visi misi dari ketiga calon presiden. Nah kebetulan nih sahabat saya sudah ngeprint nih dari situs dari internet ya. Tapi ini datanya dari KPU ya. Tapi saya di sini cuma ngambil 7 poin masing-masing 7 poin gitu. Nanti kita akan membaca biar sahabat nantinya tahu visi misi dari calon yang akan kita coblos. Jadi jangan asal coblos gitu. Ya, walaupun ya karakter dari ketiga calon ini mungkin tahu semua ya. Yang calon nomor 1 mungkin tahu, nomor 2 tahu, nomor 3 tahu kan gitu. Cuman kita pun harus melihat atau harus tahu visi misi dari ketiga calon tersebut. Betul, Gitu. Jadi biar kita itu kalau begitu orang itu menang, kita tuh udah tahu, oh yang ini kok nggak ada ya. Kan di sini ada ininya nih. Kita itu bisa berbicara seperti itu. Gitu. Iya. Oke gitu aja bang. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.